foto keluarga. Ya, halo semuanya, perkenalkan. Halo semuanya. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Martina Saplete. Saya Angelika Resta Karya. Saya Putri Ulsrani Berinusa. Saya dari Mazhar Tamalo. Saya Joel Gantek. Saya Vendra Jantung Perisa. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di sini saya bersama teman-teman akan menampilkan sekaligus mengidentifikasi alat ukur yang kami gunakan. Tetapi sebelum itu kami harus tahu bahwa pengertian alat ukur secara umum itu apa sih? Nah teman-teman, alat ukur secara umum adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Teman-teman tahu nggak alat ukur apa sih yang kami gunakan? Mau tahu apa mau tahu banget? Jadi, alat ukur yang kami gunakan adalah water pass. Kalian harus tahu apa sih itu water pass? Water pass adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedataran benda baik horizontal dan vertikal. Ya, setelah dari pengertian perlu kita ketahui fungsi dari water pass sendiri. Jadi fungsi dari water pass yaitu mengukur sebuah benda dalam posisi lurus baik secara horizontal maupun secara vertikal. Adapun kelebihan dari water pass. Yang pertama yaitu pengukurannya akurat. Nah, maksudnya adalah water pass memberikan pengukuran yang akurat mengenai kelurusan atau tingkat ketinggian permukaan. Yang kedua yaitu mudah digunakan. Water pass sendiri relatif mudah digunakan, terutama water pass manual. Kira-kira kenapa ya? Karena kita hanya perlu meletakkan water pass pada permukaan yang diukur. Tapi sayangnya ada pun kekurangan dari water pass. Nah, dari kelebihan, water pass juga memiliki kekurangannya. Yang pertama bergantung pada tingkat penggunaan. Kita sebagai pengguna harus memahami cara membaca skala dan melakukan pengukuran yang tepat. Apabila ada kesalahan dalam penggunaan water pass, dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Yang kedua, terbatas pada pengukuran horizontal dan vertikal. Jika pengukuran yang diperlukan melibatkan sudut atau kemiringan di luar sumbu tersebut, water pass mungkin tidak memberikan hasil yang akurat atau relevan. Yang ketiga, rentan terhadap gangguan lingkungan. Water pass manual rentan terhadap gangguan lingkungan seperti getaran atau angin. Gelembung air dalam tabung tersebut dapat bergerak dengan mudah jika terjadi gangguan. Hal itu dapat mengganggu akurasi pengukuran. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keterbatasan jarak. Jarak yang panjang atau kondisi yang sulit, seperti permukaan yang tidak rata atau terhalang oleh objek, dapat membuat pengukuran dengan water pass menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui pengertian, fungsi, kekurangan, dan kelebihan dalam alat ukur water pass. Sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk yang ada dalam alat ukur tersebut. Yang pertama adalah alat ukur yang berbentuk diagonal, horizontal, dan vertikal. Selain itu, alat ukur ini juga memiliki penggaris yang bertujuan untuk mengukur panjang dan pendeknya suatu benda. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan dari water pass sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dengan bidangnya vertikal. Di sini saya akan mengukur kedataran suatu benda yaitu pintu dengan cara menempelkan water pass ke pintu. Apabila gelembung airnya sudah di tengah, berarti itu kedatarannya sudah pas. Sebentar. Karena pintunya tidak rata, jadi saya akan membantu untuk gelembung airnya itu akan pas di tengah. Contohnya seperti ini. Oke. Selanjutnya dengan bentuk horizontal. Di sini saya akan mengukur kedataran meja dengan cara sama seperti tadi, yaitu menempelkan water pass ke meja dan melihat gelembungnya sudah pas atau belum. Dan ternyata mejanya tidak rata, dan apabila sudah rata mejanya, gelembung airnya itu akan seperti ini. Baik, karena benda di sekitar saya tidak ada bentuk yang diagonal, maka saya tidak akan menerangkan atau menjelaskan cara penggunaan dari diagonal sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, semoga